Kalau cuaca lagi panas-panas gini, enaknya minumnya segar-segar ya. Kebetulan banget ada pokat yang udah matang di rumah. Jadi pertama-tama pokatnya mau aku belah dulu. Kalau udah tinggal ambil dagingnya aja. Terus ini tuh dibenyek-benyek kayak gini. Kalau udah benyek-benyek kayak gini tuh disisihkan dulu. Wadah lain tambahkan Milo bubuk dan juga susu kental manis. Tambahkan air secukupnya aja. Terus ini diaduk-aduk, sisihkan dulu. Tinggal disajikan aja. Masukkan pokat yang udah dihancurin tadi ke dalam gelas. Biar makin segar, tambahkan batu es secukupnya aja. Tambahkan susu full cream secukupnya aja. Kalau udah lanjut di sini aku mau masukin dulu susu Milo yang udah kita campur dengan susu kental manis tadi. Toppingnya aku tambahkan alpukat yang udah aku potong-potong dadu, baru aku masukin susu Milo secukupnya aja. Ini diaduk-aduk, ini tuh bener-bener segar banget. Apalagi diminum saat cuaca panas kayak gini. Yuk cobain di rumah. Kalau udah memasuki bulan puasa, minuman jadul satu ini pasti banyak banget yang jual. Karena lagi pengen banget, jadi aku bikin aja di rumah. Nah, pertama-tama pepayanya udah aku potongin. Lanjut di sini aku mau potongin nanasnya juga. Nanasnya aku potongin menurut garisnya aja. Kalau udah di sini aku mau potong-potong menjadi dadu. Di wajan lain di sini aku mau tambahkan gula untuk kemanisannya. Itu tergantung selera aja ya. Lalu aku tambahkan dengan kayu manis. Bahkan air secukupnya aja. Ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih ya. Kalau udah mendidih baru aku masukin nanas. Diaduk-aduk baru aku masukin pepaya yang udah aku potongin. Ini tuh dimasak sampai mendidih. Terus tambahkan juga perasan jeruk nipis secukupnya aja. Ini udah mateng, tinggal disajikan aja. Diminum secara langsung atau didiamkan semalam di dalam kulkas, itu enak banget. Makin segar. Di sini aku tambahkan beberapa potongan batu es. Ini tuh diaduk-aduk. Ini udah bisa dinikmati dan juga bisa dijadikan ide untuk jualan. Yuk cobain di rumah. Jajanan tradisional satu ini tuh udah jarang banget yang jual karena lagi pengen banget, jadi aku bikin aja sendiri. Nah, kalau untuk cetakannya aku bikin dari daun pisang aja karena dari bambu udah jarang banget yang jual. Jadi nostalgia nih sama jajanan satu ini. Apalagi kalau dengar suara dari kejauhan kayak bunyi kereta api gitu tuh. Nah, untuk tepungnya mau aku kukus dulu dalam wajan lain. Di sini aku mau larutkan dulu pewarna makan dengan air secukupnya aja. Tepung yang udah dikukus ditambahkan dengan garam secukupnya aja, baru kita siram dengan air. Ini pakainya bertahap aja ya sampai dia bentuknya kayak gini. Ada tekstur pasir-pasirnya. Biar adonannya halus, di sini mau aku saring dulu sampai tekstur adonannya seperti ini. Kalau udah lanjut di sini mau aku cetak dulu ke dalam cetakan yang udah aku buat tadi, ditambah dengan gula aren yang udah kita iris-iris. Nah, ini tinggal dikukus saja. Ini aku kukus sekitar 15 menitan ya. Kalau udah matang, ini tinggal disajikan aja dengan kelapa parut yang udah aku siapkan tadi. Dan tambahkan sedikit gula pasir. Ini tuh bener-bener enak banget. Happy cooking dan selamat mencoba. Ini dan anak-anakku ketagihan banget kalau ayamnya aku masak kayak gini. Nah, pertama-tama ayamnya mau aku potong-potongin dulu. Ini potongnya sesuaikan dengan selera aja ya. Kalau udah langsung aja mau aku cuci bersih. Kalau udah dicuci bersih langsung aja aku mau tambahkan dulu bawang putih bubuk, ladaku dan juga marinasi bubuk. Jangan lupa juga dengan ketumbar. Masukkan kelapa parut dan air secukupnya aja. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata tambahkan sedikit garam lalu diungkep ini ke dalam air yang udah aku panaskan tadi. Ini aku ungkep sekitar 15 menitan. Ini aku mau tinggalkan dulu. Lanjut di sini aku mau bikin sambalnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Kan satu buah terasi dan ini ditumis sampai benar-benar layu. Kalau udah layu baru aku masukin air secukupnya aja. Nah, ini dikukus selama beberapa menit. Sambalnya udah matang, langsung aja mau aku pindahkan dulu ke dalam cobek. Tambahkan garam secukupnya aja. Nah, ini diulek sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus seperti ini tuh, lalu aku mau masukin dulu air rebusan cabenya tadi. Aduk-aduk sampai merata. Nah, ini ayamnya udah matang. Lanjut di sini mau aku goreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Nah, ini juga bisa dijadikan frozen ya. Ayamnya jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah kuning keemasan dan kering kayak gini, lalu angkat dan ditiriskan. Ayamnya siap disajikan. Ini tuh menu simple banget. Makan dengan nasi hangat dan sambal kayak gini tuh enak banget. Apalagi ayam serundengnya tuh juicy dan juga empuk di dalam. Happy cooking dan selamat mencoba. Kita bikin singkong mekar ala abang-abang di pinggir jalan itu gampang banget ya. Jadi pastiin sih yang cobain resep satu ini tuh orang bisa bikin dan juga bikin ketagihan. Pertama-tama singkongnya mau aku potong-potongin dulu. Lanjut di sini mau aku cuci bersih. Ini dicuci bersih sampai airnya bening ya bun. Kalau udah lanjut di sini aku mau siapkan dulu wajan dan dimasukkan air secukupnya aja. Kan dengan satu bungkus marinasi bubuk dan juga bawang putih bubuk. Tambahkan garam secukupnya aja. Lalu ini diaduk sampai dia merata. Dan ini kalau udah mendidih baru aku masukin singkongnya. Ini aku mau
tutup dulu, dimasak sampai 20 menitan ya bun. Menunggu matang, di sini aku mau siapkan dulu batu esnya. Ini mau aku hancur-hancurin. Campurkan ke dalam air yang udah aku siapkan. Kalau singkongnya udah matang, angkat lalu tiriskan. Lanjut di sini mau aku rendam dulu ke dalam air es. Ini nggak terlalu lama, sekitaran 5 menitan. Kalau udah, lanjut di sini mau aku goreng dulu ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Nggak usah terlalu dibolak-balik, ini tuh udah kol banget. Kalau udah, angkat lalu tiriskan. Mau dimakan langsung ataupun ditambah dengan topping susu dan juga seres, ini tuh udah enak banget. Apalagi kalau dicocol dengan sambal kayak gini tuh. Beh, ini tuh benar-benar enak banget. Happy cooking dan selamat mencoba. Satu menu lauk yang sering banget aku bikin di rumah. Suami tuh sampai berkali-kali untuk nambah nasi. Nah, pertama-tama telurnya mau aku rebus dulu. Lanjut di sini aku mau potongin dulu sayur-sayurnya. Kalau udah, lanjut di sini sayurnya mau aku iris-iris. Kalau sayurnya udah diiris-iris, lanjut di sini aku mau kelupasin dulu kulit telurnya. Kalau udah, lanjut di sini aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk bahan-bahannya udah aku tulis di atas ya. Bahan-bahannya udah siap. Lanjut di sini mau aku haluskan dulu. Ini tuh benar-benar sampai halus ya. Kalau udah halus, lanjut di sini aku mau masukkan dulu ke dalam wajan yang udah aku siapkan. Kan daun kunyit, daun salam, daun jeruk dan juga batang serai. Lanjut aku juga kasih cabai rawit secukupnya aja. Baru aku masukin santan. Tambahkan air secukupnya aja. Nah, ini diaduk-aduk sampai dia mendidih ya. Kalau udah, lanjut di sini aku mau masukin telurnya. Baru aku masukin tahu, terus diaduk-aduk sampai santannya mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih, baru aku masukin sayur yang udah aku iris-iris. Ini tuh dimasak sampai benar-benar empuk ya sayur. Kalau sayurnya udah layu, di sini aku tambahkan seasoning seperti penyedap rasa dan juga garam secukupnya aja, lalu diaduk-aduk. Koreksi rasa, kalau udah pas, lanjut di sini aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Happy cooking dan selamat mencoba. Nemu kikil di sudut kulkas, tadi aku ajak main ke meja dapur. Nah, pertama-tama kikilnya mau aku potong-potongin dulu. Di sini aku potong menjadi dadu aja ya. Kalau udah, lanjut di sini mau aku cuci bersih. Kalau udah dicuci bersih, langsung aja mau aku rebus. Di sini juga aku tambahkan daun salam. Ini direbus sampai empuk. Lalu di sini aku juga mau iris-iris cabai hijaunya biar makin pedas pul. Di sini aku juga tambahkan cabai rawit. Bahkan juga satu buah tomat. Di sini aku iris-iris kayak gini aja ya. Kalau udah, lanjut di sini aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Kalau untuk bumbu halusnya udah aku catat bagian atas ya. Lanjut di sini mau aku blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, lanjut di sini aku masukkan dulu ke dalam wajan yang sudah aku siapkan minyak yang udah aku panaskan. Bahkan batang serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini tuh diaduk-aduk sampai benar-benar tanak ya. Udah tanak, lanjut di sini aku mau masukin cabai irisan tadi, diaduk-aduk sampai dia layu. Kalau udah layu, baru aku masukin kikilnya. Kalau diaduk-aduk sampai tercampur rata, tambahkan dengan air secukupnya aja. Tambahkan garam dan kecap secukupnya aja, diaduk-aduk sampai dia merata. Kalau airnya udah menyusut, baru aku masukin tomat. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa aja. Kalau rasanya udah pas, lanjut di sini siap disajikan. Kan dengan nasi hangat, ini tuh benar-benar enak banget. Rasa pedas, manis dan gurihnya, apalagi diaur-aur dengan nasi hangat kayak gini. Happy cooking dan selamat mencoba. Dijamin deh kalau masak sambal satu ini tuh nasi di rumah tuh bakal habis se-magic cup. Nah, pertama-tama ikan tongkolnya mau aku potong-potongin. Kalau udah, lanjut mau aku cuci bersih. Kalau udah dicuci bersih, lanjut sini mau aku marinasi dulu dengan jahe dan bawang putih yang sudah aku haluskan. Kan daun salam, lalu ini dimasak sampai benar-benar empuk ya. Menunggu ikannya matang, di sini aku mau ulek dulu persambalannya. Di sini aku pakai cabai merah, dikasih garam secukupnya aja. Kalau udah halus, baru aku masukin bawang merahnya. Ini diulek sampai halus ya. Kalau udah halus, sisihkan dulu. Di sini lanjut aku mau suir-suir ikan tongkol yang udah matang tadi. Ikan tongkolnya siap disuir, lanjut di sini aku mau tumis dulu percabaiannya, terus ditambah juga dengan tomat secukupnya aja. Ini diaduk-aduk sampai layu ya. Kalau udah wangi dan tanak, tambahkan air secukupnya aja. Aduk-aduk dan biarkan sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih, baru masukin ikan tongkol yang udah disuir-suir tadi. Nah, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Tambahkan seasoning seperti garam dan juga penyedap rasa secukupnya aja. Airnya udah mulai menyurut, masukkan kemangi yang sangat banyak, tinggal diaduk-aduk aja. Ini dimasak sebentar aja ya. Tinggal koreksi rasa. Kalau udah pas, tinggal disajikan aja ke dalam piring yang udah aku siapkan. Itu ada rasa pedas, gurih dan juga bau wangi dari daun kemanginya. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini, diaur-aur kayak gini tuh enak banget. Amin deh, nasi yang ada di Magic Cup bisa habis sebakul. Happy cooking dan selamat mencoba. Cuaca lagi mendukung banget nih untuk makan yang berkuah-kuah. Nah, pertama-tama aku mau rendam dulu udang yang udah aku bersihkan dengan air panas. Rendam sekitaran 10 menit ya. Kalau untuk kehalusannya itu sesuaikan dengan selera aja ya. Kalau udah halus, lanjut di sini aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah lain. Tambahkan semua bahan yang udah aku tulis di bagian atas. Terus ini semuanya tuh diaduk-aduk ya. Kalau udah diaduk-aduk seperti ini tuh, ini tinggal dicetak aja. Ini tinggal dicetak aja pakai sendok garpu. Masukkan ke dalam air yang udah aku didihkan. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai
dia mengapung kayak gini. Kalau udah mengapung kayak gini tuh tandanya udah matang, angkat lalu ditiriskan. Lanjut di sini aku mau iris-iris jamur kuping dan bengkuangnya. Kalau untuk irisannya sesuaikan dengan selera aja ya. Lanjut di sini aku mau rebus dulu kepala udangnya sampai airnya mendidih. Kalau udah, lanjut di sini bawang putih yang udah dihaluskan ditambahkan dengan sedikit lada aja. Ini ditumis sampai harum ya. Baru kita masukkan air udang yang udah direbus tadi. Lalu tambahkan air secukupnya, diaduk-aduk sampai merata. Kalau udah merata, masukkan irisan kuping gajah dan juga bengkuangnya. Tambahkan juga irisan daun bawang. Tambahkan garam secukupnya, diaduk-aduk. Baru kita masukkan adonan yang udah kita rebus tadi. Si rasa kalau udah pas, ini tinggal disajikan aja. Tambahkan mihun secukupnya aja. Lalu kita siram dengan kuah tekwannya tadi. Tinggal tambahkan sambal, saus dan juga bawang goreng dan kecap manis biar makin gurih. Di sini aku tambahkan juga perasan jeruk nipis. Ini tuh segar, gurih dan juga bikin lagi happy cooking dan selamat mencoba. Rasa-rasanya udah lama banget aku tuh nggak masak jengkol. Sejak harga jengkol itu lumayan mahal banget. Karena harga jengkol udah mulai murah, jadi hari ini aku mau masak. Nah, pertama-tama jengkolnya mau aku rebus dulu pakai kopi, daun salam dan juga teh. Jengkolnya dimasak sampai benar-benar empuk ya. Kalau udah empuk, di sini lanjut aku mau masukin dulu ke dalam air dingin dan menunggu jengkolnya dingin. Di sini aku mau rebus dulu daun singkong yang udah aku kasih dengan baking soda. Direbus sampai benar-benar empuk ya. Lanjut untuk jengkolnya aku geprek seperti ini aja ya. Untuk teman jengkolnya di sini aku mau cuci bersih dulu ikan teri. Untuk bumbu halusnya udah aku tulis di bagian atas ya. Untuk tingkat kepedasannya ini tergantung selera aja. Lalu ditambahkan air secukupnya aja. Ini tuh di blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, masukkan ke dalam wajan. Tambahkan daun aromatik seperti daun kunyit, daun asam dan juga daun salam, batang serai, dan lanjut aku mau masukin santan secukupnya aja. Lalu tambahkan air secukupnya aja biar makin pedas. Di sini aku tambahkan juga cabai rawit, irisan bawang merah. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia mendidih kayak gini ya. Kalau udah mendidih baru aku masukin jengkolnya. Masak sampai jengkolnya empuk. Kalau udah empuk baru masukin ikan terinya. Nah, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur rata. Baru aku masukin daun singkongnya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Untuk seasoningnya di sini aku pakai garam dan penyedap rasa secukupnya aja. Tinggal dikoreksi rasa aja. Kalau udah pas dan juga udah menimbulkan minyak pada santan, ini tinggal disajikan aja. Kan dengan nasi hangat dan juga ditambahkan dengan sambal goreng. Beh, ini tuh enak banget. Cobain di rumah. Selamat mencoba.